Ngobrol bareng Dokter Puput. Sebenarnya di rumah sakit swasta itu kita punya keunggulan. Jadi beberapa pasien itu memang memberikan masukan secara pribadi. Saya sangat senang berobat di Vakinah karena jam misalnya di poliklinik nih, kami bisa berobat sore. Di saat kami selesai kerja, kami bisa datang sore. Kalau datang ke rumah sakit pemerintah, mereka harus datang di pagi. Iya. Terus mereka harus menunggu Sehingga berjam-jam. harus keluar dari kantor ya. Ya. Gitu ya Sedangkan di Vakinah kan memberikan opsi lain, misalnya Iya. berobatnya sore, terus pelayanannya juga lebih cepat. Kita ada Bahkan standar. Sabtu Minggu bisa operasi Dr. Rahmat. Swasta ya. Bisa. Yang di mana di rumah sakit pemerintah hanya bisa Senin sampai Jumat ya. Iya. Kita memberikan pelayanan terbaik untuk pasien dan dari segi usia Vakinah itu udah lebih berpengalaman. Dan masalah bagaimana regulasi agar pasien terlayani dengan cepat, dengan tepat gitu. Itu kita memang moto kita itu cinta. Di Vakinah nanti selain ada layanan BPJS Kesehatan, ada asuransi juga, pasien-pasien yang mau berobat umum juga masih bisa ya. Artinya masyarakat sahabat alternatif juga harus berpikir kalau memang gratis ngapain bayar kan gitu. Tapi yang namanya pasien, kepuasan pasien itu menjadi indikator mutu kita juga, ya itu harus kita penuhi. Selain itulah kenyamanan di PJP. Di PJP yang bekerja kan perlu nyaman juga. Ya, jadi tidak hanya pasien ya, Betul. pelaksana juga harus nyaman. Harus nyaman. Ya. Jadi di poli mereka nyaman dengan mungkin seabrek pasien di sana, dan ketika di PJP masuk ke ruang operasi, mereka pun juga nyaman, tenang, tidak semrawut di dalam, pengaturan alurnya pun juga bagus. Ngobrol bareng Dokter Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dr. Popon dalam podcast alternatif. Sahabat alternatif, pada malam yang berbahagia ini di studio kita telah hadir dua pembicara ya. Ini sahabat-sahabat kami yang luar biasa. Yang pertama Dr. Rahmat Hidayat, MSI spesialis penyakit dalam. Beliau sebagai Direktur Rumah Sakit Tengku Vakinah saat ini. Dan kemudian Dr. Syukran MSc, beliau sebagai Wakil Direktur Pelayanan di Rumah Sakit Tengku Vakinah. Nah, sahabat alternatif, pada malam yang berbahagia ini kita akan mengangkat tema terkait layanan atau inovasi-inovasi yang selama ini dijalankan di Rumah Sakit Tengku Vakinah. Nah, Dr. Ahmad, ini Rumah Sakit Tengku Vakinah ini mengingatkan saya pada saat saya kecil ya. Mungkin kalau saya tidak salah sekitar tahun 90-an itu sudah mulai eksis Vakinah ya. Jadi hanya ada beberapa rumah sakit swasta. Saya karena kebetulan waktu kecil itu tinggal di Ketapang, kalau sakit tuh bolak-balik orang tua saya tuh bawanya ke Vakinah karena itu yang paling dekat. Nah, setelah menjalani waktu demi waktu, ternyata saya lihat rumah sakit Vakinah ini saat ini juga semakin eksis. Artinya termasuk rumah sakit yang kita anggap senior lah, atau rumah sakit pendahulu-pendahulu, di samping mungkin ada beberapa rumah sakit lainnya. Nah, ini mungkin Dr. Ahmad bisa sedikit diceritakan kepada sahabat alternatif dan pasien-pasien kita yang tentu saja mendengarkan podcast kita ini, bagaimana ini pertumbuhan rumah sakit Vakinah nih, tahun berapa berdiri, kemudian sampai dengan saat ini sudah memiliki fasilitas apa, dan mungkin jumlah bed pelayanan dan lain sebagainya. Terima kasih ini kepada Dr. Popon ya, kalau saya sebut Dr. Popon saja lah, meskipun nama lengkapnya adalah Teguh Yusriyadi. Tapi Akrab dipanggil. Akrab dipanggil di kampus dari sejak tahun 2001 mungkin Dr. Popon masuk ke kedokteran Unsia. Nah, itu memang panggilannya Popon ya. Jadi yang pertama kami terima kasih dulu sudah diundang ke ini podcast alternatif Dr. Popon. Wow. Jadi alternatif nih lebih ke pilihan tertentu gitu ya. Ya. Jadi terima kasih banyak sudah diundang kami dari Direksi Rumah Sakit Tengku Vakinah di podcast alternatif ini. Ada beberapa mungkin yang dapat kami sampaikan terkait dengan Rumah Sakit Vakinah. Mungkin kita sudah
sama-sama tahu bahwasanya Rumah Sakit Fakinah ini salah satu rumah sakit swasta mungkin yang sudah lama lah kok saya sebut ya. Mungkin sekitar sudah 33 tahun lah usianya. 33 tahun 90-an itu ya sudah Tahun ada. 90-an. Jadi sangat lama lah kalau saya lihat ya. Kemudian dibandingkan dengan rumah sakit pemerintah termasuk Rumah Sakit Zainal Abidin atau Kesdam yang sudah Duluan ya. berdiri di Aceh, maka Fakinah termasuk mungkin yang ketiga lah kalau kita lihat dengan usia ya. Dan sampai sekarang sampai tahun 2025 ini alhamdulillah masih eksis ya, meskipun dengan banyak regulasi yang baru sekarang terkait dengan rumah sakitan, tapi alhamdulillah kami di Fakinah masih eksis untuk memberikan pelayanan ke masyarakat. Ada beberapa hal mungkin yang positif lah di Fakinah. Yang pertama, kalau dari segi bangunan kita sudah lihat lah, itu sudah senior sekali lah Fakinah ini. Tapi ada hal yang lain yang memang jadi daya tarik juga di Fakinah adalah yang pertama kecepatan pelayanan. Kita mungkin bisa melihat lah di rumah sakit lain atau rumah sakit swasta yang lain sebagai perbandingan. Mungkin Fakinah bisa kami bilang cepat, terutama untuk di IGD. Karena saya salah satu DPJP ya Dr. Fikran ya. Dan banyak pun DPJP yang lain juga mengakui hal yang sama ya terkait dengan kecepatan pelayanan terutama di IGD lah. Namun demikian memang sejak era sekarang ini apalagi era BPJS banyak tuntutan memang yang harus kita penuhi terkait dengan rumah sakit. Jadi era digital ini memang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya semua harus digital. Dan komitmen kita pun di pelayanan juga digital. Kalau jumlah bed sekarang berapa Dr. Ahmad di kita? Ya kalau jumlah bed di Fakinah ya 104 bed lah kita di Fakinah. 100 lebih berarti ya? 100 lebih lah untuk jumlah bed. Kalau sisi pelayanan ya alhamdulillah selama ini sejak tahun 2023 lah awal itu kita juga sudah punya inovasi lah di pelayanan ya. Yang pertama itu adalah pelayanan urologi. Jadi di urologi ini kita ada Dr. Ahmad ya. Ya, Dr. Ahmad juga jadi Pak Ahmad Fajrian lah. Salah satu tamu kita juga ya beberapa episode yang lalu ya. Jadi dari beliau ini pun juga ada hal yang positif yang beliau bawa itu, yang mungkin kita sudah tahu juga lah terkait RIRS ya. Jadi ada flexible URS atau operasi-operasi itu untuk kasus-kasus batu ya. Kasus batu yang tanpa insisi ya, tanpa pembedahan ya. Jadi beliau sudah kembangkan minimal invasif ya. Ya, minimal invasif. Alhamdulillah dengan teknik yang beliau bawa ini jadi inovasi lah kita di pelayanan ya. Kedepan memang rumah sakit ini akan dituntut nanti supaya lebih berbenah sebenarnya sesuai regulasi-regulasi yang baru, meskipun ini sekarang regulasinya ini belum keluar, regulasi terkait dengan kompetensi. Jadi rumah sakit nanti akan diharapkan supaya ada kompetensi yang memang bagus di rumah sakit. Mungkin ke depan nanti kita tidak akan melihat lagi ada yang kita sebut rumah sakit tipe A, B, C, D itu mungkin tidak ada lagi ya. Nah, yang terbaru kalau sekarang itu kan tipe A yang mungkin punya jumlah bed sekian, SDM sekian. Kalau ke depan mungkin lebih ke kompetensi ya Dr. Ahmad ya. Ya, lebih ke kompetensi. Jadi sedikit info ya, kompetensi pun kalau kita selama ini terlibat di akreditasi mungkin kita sering dengar juga ada yang disebut dengan dasar ya, madya, utama, dan paripurna. Jadi ke depan pun juga seperti itu. Jadi level rumah sakit nanti akan jadi ada yang kita sebut dengan levelnya dasar, kemudian levelnya madya, utama, dan paripurna. Banyak nanti akan ini. Dan artinya banyak rumah sakit harus bersaing, berlomba-lomba meningkatkan pelayanan sehingga mau tidak mau bisa sampai ke tingkat paripurna ya.
Nah, ya menarik, Dokter Ahmad. Nah, ini Dokter Supran nih sebagai Wakil Direktur Pelayanan yang langsung bersentuhan dia sama pasien ya. Nah, Dokter Ahmad, ini kan di era JKN, apalagi pemerintah kita sudah mencoba menggagas tentang Universal Health Coverage ya, UHC. Ini kan menjadi tantangan nih, artinya dengan segala dinamika kita kalau dahulu mungkin di era-era sebelum BPJS, Askes, mungkin kita ada pasien umum, kemudian ada pasien asuransi dan lain sebagainya. Nah, ini tiba-tiba dengan program UHC ini mau tidak mau ada persentase masyarakat yang memang harus dilayani secara BPJS. Ini kan menjadi satu media juga nih kepada masyarakat yang menonton ini bahwa selama ini berpikir bahwa layanan BPJS itu hanya di rumah sakit pemerintah. Nah, padahal BPJS bisa diberikan layanannya di rumah sakit swasta karena sektor swasta yang melayani program pemerintah. Nah, ini ada tantangan nggak, Dokter Supran selama ini? Jadi memang jika kita lihat BPJS antara di rumah sakit pemerintah sama swasta, sebenarnya di rumah sakit swasta itu kita punya keunggulan. Jadi beberapa pasien itu memang memberikan masukan secara pribadi. Saya sangat senang berobat di Fakinah karena jam misalnya di poliklinik nih, kami bisa berobat sore. Di saat kami selesai kerja, kami bisa datang sore. Kalau datang ke rumah sakit pemerintah, mereka harus datang di pagi. Terus mereka harus menunggu Sehingga berjam-jam. harus keluar dari kantor ya? Ya. Gitu ya. Sedangkan di Fakinah kan memberikan opsi lain, misalnya berobatnya sore, terus pelayanannya juga lebih cepat. Kita ada Bahkan standar. Sabtu Minggu bisa operasi, Dokter Ahmad, swasta ya. Bisa. Yang di mana di rumah sakit pemerintah hanya bisa Senin sampai Jumat ya. Iya. Jadi memang di satu segi kita memberikan alternatif waktu dan di segi lain kita ada indikator waktu tunggu yang kita memang targetkan pelayanan itu cepat. Jadi kalau menurut beberapa testimoni dari atau data yang kami ambil dari beberapa pasien, mereka nilai lebih Fakinah itu ya karena waktu tunggunya itu tidak selama di rumah sakit pemerintah. Dan dokternya itu memang kita alokasikan waktu lebih untuk bisa berinteraksi dengan pasien. Jadi tidak terburu-buru. Jadi dari feedback pasien itu memang mereka senang dengan layanan di sektor swasta, itu lebih di cepat, sektor fleksibel swasta. gitu ya. Iya. Nah, ini terkait layanan BPJS atau di era JKN ini jumlah pelayanan yang berjalan sampai berapa persen jumlahnya? Kalau dibandingkan dengan pasien yang non BPJS. Nah, justru sebenarnya di Fakinah ini karena mungkin rumah sakit senior ya. Artinya alhamdulillah kepercayaan masyarakat masih tinggi. Jadi bisa dibilang di atas 90% itu pasiennya BPJS justru. ya. Ada kita juga melayani pasien umum dan asuransi. Artinya seperti asuransi Admedika, Telkom dan lain sebagainya. Itu kita kalau yang kerjasama. asuransi hanya pasien poli atau juga bisa rawat inap sampai operasi? Bisa rawat Sama inap, ya? bisa bahkan sampai operasi itu justru dulu yang asuransi itu justru tinggi. Sebelum era BPJS kita pegangnya justru lebih tinggi asuransi. Saat ini karena BPJS lebih menjangkau segala lini, segala segmen masyarakat, jadi yang tertangani justru persentasenya lebih banyak BPJS saat ini. Artinya tidak ada hambatan ya dengan justru dengan ada program UHC yang ditetapkan oleh pemerintah, justru ini sangat membantu ya, masyarakat terbantu dan rumah sakit sendiri ternyata tidak ada problem dengan ini ya, asal mungkin Dokter Ahmad bisa melakukan upaya-upaya kendali mutu, kendali biaya dan lain sebagainya ya. Mungkin sedikit Dokter Popon, Gimana Dokter Ahmad? Di era BPJS memang rumah sakit dituntut memang untuk berbenah. Jadi kita ya harus mengikuti perubahan yang kalau tidak ya tidak bisa kerjasama gitu ya. Itu satu. Nah, yang kedua ya kalau Ini mudah-mudahan orang BPJS juga nonton ini ya. Ya kalau kita lihat pun yang kedua adalah banyak dinamika pelayanan yang memang berubah selama era BPJS ya. Artinya masyarakat sekarang juga bisa kita lihat sudah terbiasa dia dengan sistem digital. Yang pertama lewat apa yang kita sebut mungkin pendaftaran ya JKN Mobile. Jadi masyarakat kan sekarang sudah mulai terbiasa pasca dengan COVID orang digital. mau nenek-nenek juga udah pinter pakai Literasi gadget ya. digitalnya meningkat gitu. Jadi kalau kita mungkin di luar lihat, oh ini sudah ada apa namanya finger sidik jari ya, kemudian ada face biometri. Sekarang hal seperti itu enggak tabu lah bagi kita.
Artinya sejak era BPJS ini malah kita lihat lebih bagus. Akan tetapi Dan memang itu mau tidak mau semua vaskes yang melayani pasien Betul, harus ngikut betul, deh ya. betul. Jadi kita pun ya sebenarnya dalam tanda petik ya dipaksa sedikit berbenah untuk menyesuaikan sistem. Dan sistem ini ya kalau kita perhatikan memang bagus memang. Jadi semua terrecord, kemudian semua terlapor. Dan dengan sistem seperti ini pemerintah kan juga ikut ya. Iya. Jadi dia ikut dengan apa namanya, rumah sakit dibuat supaya ada SIM RS. Iya. Jadi dengan SIM RS datanya nanti akan terintegrasi. Ya apalagi sekarang kan setelah keluar undang-undang terkait dengan ERM, semua rumah sakit kan wajib Iya, electronic rekam medis. medical record. Iya, Sehingga itu akan lebih mengontrol data rekam medik yang luas, dan sebenarnya itu bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak dan dengan banyak manfaat dan tujuan sebenarnya. Dan Artinya dengan perangkat tadi bukan semakin mempersulit ya sebenarnya, semakin membantu kita Betul, karena betul. semuanya sudah bisa digital gitu ya, Betul. Dr. Ahmad ya. Ya, apalagi memang di era BPJS ini memang kita bisa melihat semuanya tertib. Iya. Tertib administrasi. Contoh di era mungkin kita dulu masih dokter umum ya, kita bisa masuk kapanpun. Sekarang kan dokter spesialis pun ketika dia masuk pelayanan, maka apa yang terjadi ya, mereka juga ada waktunya, ada jam. Mungkin kita tahu lah namanya Hafiz ya. Iya. Jadi di Hafiz itu mereka sudah terjadwal, jadwalnya jelas, masuknya jelas. Ketika mereka tidak masuk di jam yang sudah ditetapkan di aplikasi, maka rumah sakit yang kena tegur. Oh dokternya ini bandel ini. Dan akan beradu by sistem dia waktu diklik udah beradu di rumah sakit lain Betul, gitu ya. betul. Jadi sehingga tidak terbuka gitu ya. Ya, kemudian ada beberapa mungkin komitmen ya yang harus kita penuhi dengan namanya kita bekerjasama ini. Ya termasuk sekarang lah kami di Fakina. Jadi ada beberapa pembenahan memang yang harus kami lakukan. Terutama mungkin nanti insya Allah mungkin di bulan 6 kami di Fakina akan membenahi untuk poli ya. Yang memang seperti kita tahu lah, indikator mutu di rumah sakit salah satunya kan kepuasan pasien. Jadi kepuasan pasien itu banyak dimensi sebenarnya. Salah satunya adalah ya ketika dia tunggu, dia nyaman tunggu di ruang praktek atau di tempat di rumah sakit dia menunggu dokter, dia nyaman. Jadi inilah yang akan kami Berarti upayakan. akan dibangun bangunan baru di bulan Juni gitu. Bulan Juni. Nah ini sahabat alternatif ya. Nanti mudah-mudahan di awal-awal tahun depan ya proses pembangunan berjalan, kita di Fakina mungkin udah pakai AC mungkin. Atau udah suasana baru ya, gitu ya Dr. Ahmad ya. Yang kita harapkan suasana baru, kemudian kepuasan pasien pun meningkat, dia menunggu dokter pun dengan kondisi yang tenang gitu ya. Selain poli, apa rencana pengembangan di Fakina, Dr. Ahmad? Ya memang ada beberapa hal mungkin yang akan kami kembangkan itu di Fakina, yang terutama kan poli dulu ya, karena itu paling penting sekali dan pasien banyak, lalu lintasnya paling banyak di poli. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan inovasi tadi yang kami sebutkan. Inovasi di operasi Ya, tadi ya. inovasi di operasi, kemudian juga terkait dengan di bidang THT mungkin ya, nanti akan coba kami kembangkan itu dengan dokter THT terkait dengan timpanoplasti. Timpanoplasti. Artinya apa? Prosedur yang dilakukan untuk memperbaiki gendang telinga. Mungkin banyak pasien-pasien yang gendang telinganya bermasalah, ada akibat misalnya proses berenang atau trauma atau yang lain, maka bisa dilakukan repair lah atau perbaikan oleh bagian THT ya. Selain daripada itu, dan ini belum dimiliki dan sudah pernah dilakukan nggak di rumah sakit lain mungkin? Ada dilakukan di rumah sakit lain, terutama di pusat rujukan kita mungkin di Zainal Abidin. Tapi ini mungkin lebih mudah ya untuk pasien untuk akses dan tidak sama perlu seperti antri. Dr. Ahmad itu. Ya. Alat beliau tuh hanya satu-satunya baru di Banda Aceh mungkin. Dan itu mungkin sangat dari diskusi kita ya sangat menarik ya, tindakan minimal invasif ya, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Berarti tadi ada punyanya Dr. Ahmad ya, kemudian ada THT, timpanoplasti, kemudian ada yang lain enggak Dr. Ahmad? Ada memang planning ya, rencana kami ke depan itu adalah pemeriksaan psikologi. Jadi MMPI ya, MMPI test oleh bagian jiwa nanti ya
Berarti kalau PNS atau CPNS P3K nggak perlu ngantri ke rumah sakit jiwa lagi nanti ya. Di jam kerja lagi nih, bahkan mungkin bisa dibuat di hari Sabtu ya atau hari Minggu mungkin ya. Ya, itu fleksibel waktu nanti akan coba kita buat. Ini kita juga sudah berkoordinasi dengan bagian jiwa ya, supaya kita kembangkanlah pemeriksaan MMPI. Mungkin selama ini kan banyak di rumah sakit pemerintah yang seperti itu. Jadi coba kita kembangkan yang mudah-mudahan bisa berjalan. Insyaallah ya, kami juga berkomit supaya ini jalan. Nah kemudian nih Dokter Syukran, itu kan tadi ada inovasi operasi urologi, kemudian ada timpanoplasti. Nah ini operasinya nanti kalau misalnya masyarakat kita mau berobat itu bayar nggak atau bisa masuk BPJS? Itu kan menarik juga tuh. Iya. Jadi Karena memang operasi-operasi canggih tuh Dokter Ahmad. operasi canggih ini sebenarnya ketika masuk dalam indikasi, artinya dia ada indikasi medis, ini di cover oleh BPJS. Di cover ya. Jadi kalau kita bayangkan bahasa mudahnya yang mudah dimengerti, kalau dulu ada masalah batu ginjal tuh ibarat rumah harus angkat atapnya dulu baru bisa kita ambil. Sekarang Jadi kalau di rumah ada tikus kita bom rumah dulu gitu ya. Kan besar tuh kalau kita ambil dari belakang, memang karena ginjal di belakang kan. Jadi kalau dulu angkat atapnya dulu, sekarang dari jendela aja ambilnya. Jadi lukanya kecil. Makanya dibilang minimal invasif. Makanya dibilangnya minimal. Juga ada teknologi yang kita hancurkan batunya dulu, jadi keluar nanti dia. Berarti sesudah pelayanannya cepat, ditanggung pula gratis lagi ya. Jadi pasien dan mudah-mudahan lama rawat juga tidak selama kalau pasien tadi di rumah sakit pemerintah, harapannya demikian ya. Nah ini tadi bincang-bincang kita nih Dokter Ahmad, ternyata Dokter Syukran ini pernah sekolah dia di Scotland. Nah itu ada asuransi apa tapi namanya NHS. Nah ini mungkin sahabat alternatif menarik juga nih, kita sedikit mendengar dari Dokter Syukran ini apa nih pembedanya ini dengan NHS dengan BPJS, dan barangkali nanti ini bisa menjadi sesuatu yang baru atau memang lebih unggul yang mana nih kedua insuran ini? Jadi ini menarik memang dibahas. Jadi tahun 2023 saya kuliah di Glasgow di Scotland. Jadi di sana kan ada NHS. NHS itu National Health System. Jadi yang memang itu punya negara juga. Punya UK. UK itu kan United Kingdom, artinya England, Scotland, Wales masuk ke situ. Nah, sistem tiap negara itu berbeda. Contoh, Scotland itu sampai ke obat gratis. Di England pemeriksaan gratis, obatnya harus bayar. Nah, jadi secara aturan mereka ada bagian-bagian yang mereka masih harus berbayar. Dan masalah mata, gigi itu memang harus bayar. Nah, jadi kalau misalnya di kita katarak masih di cover, misalnya kan di sana enggak. Nah, terus kalau misalnya pelayanan, justru saya memandang, saya tadinya, kenapa saya ambil di Glasgow, UK, dalam bayangan saya NHS itu adalah asuransi tertua. Jadi saya pengen belajar dari yang paling senior lah. Karena dalam bayangan saya itu sangat baik di sana. Setelah saya sampai, saya pelajari sistemnya, bagus BPJS kemana-mana. Dalam artian begini, saya justru agak overestimate maksudnya kan. Saya membayangkannya itu karena terlalu semua ditanggung gitu ya. Dalam bayangan saya baca di internet kan ini asuransi tertua sejak Perang Dunia berdirikan bla 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 kan. Setelah sampai sana secara sistem, BPJS lebih cepat penanganannya. Bayangkan misalnya kita sakit kepala atau demam lah 3 hari. Itu yang NHS ini ya. Kita bayangkan NHS. Sakit kepala 3 hari dengan demam, datang ke dokter, harus appointment dulu, telepon. Kita telepon dulu, sakit kepala, minum paracetamol aja. Kalau nggak ada perbaikan 1 minggu baru konsul lagi. Kita pergi suruh ke farmasi. Jadi farmasisnya yang kasih obat paracetamol. Besok belum kurang ditambah ibuprofen. Belum kurang disuruh kombinasi. Jadi setelah kita udah berat, baru ada appointment ketemu GP. Dan ketemu GP itu memang prosesnya itu sangat lama. Tapi mereka menghargai waktu. Misalnya mereka bilang ketemu dokternya 10.15, maka di jam tersebut pasti ketemu. Itu kelebihannya ketika sistemnya appointment. Tapi appointment dengan dokter GP atau dokter umumnya saja itu bisa 3-4 hari, bahkan ada di England itu 1 minggu. Nah, misalnya perlu rujuk. Kamu nih perlu rujuk nih, misalnya MSK yang infeksi telinga. Itu kamu perlu rujuk ke dokter THT. Buat rujukan. Rujukannya itu untuk ketemu dokter THT tahun depan.
Saya tanya, kok bisa seperti ini sistemnya? Itu sama kayak kita mau MRI ya. MRI kita yang kita khawatir pasiennya udah duluan meninggal. Pasien udah nggak ada lagi baru keluar jadwal MRI di bulan ini gitu ya. Nah, lucunya ada orang Indonesia, student juga kan kita harus bayar di awal tuh. Dan kita bayar lumayan mahal tuh, 14 juta selama setahun. Artinya lebih mahal dari angka BPJS sekarang lah. Dan dia berobat untuk telinga ini dapat jadwal 2 tahun ke depan dengan dokter spesialis. Begitu sampai jadwalnya, dia lupa sakitnya apa. Karena udah duluan Saking lamanya. Artinya dia sampai udah males tuh ngeluhin. Artinya memang era BPJS kita lebih bagus lah ya. Iya. Secara Iya. Bahkan teman saya makanya dinamakan universal health coverage, nanggung semua gitu. itu memang di beberapa negara banyak yang melakukan UHC itu banyak. Tapi memang BPJS sementara ini masih BPJS kesehatan ini ya. BPJS kita di beberapa sisi masih lebih baik lah untuk cepat tanggap layanan. Walaupun kita juga ada kekurangan pastinya, kita masih perlu berbenah juga kalau kita lihat dari BPJS. Tapi dibanding dengan yang lain kita ada kelebihan. Ya baik, menarik ya. Artinya di Fakinah nanti selain ada layanan BPJS kesehatan, ada asuransi juga, pasien-pasien yang mau berobat umum juga masih bisa ya. Artinya masyarakat sahabat alternatif juga harus berpikir kalau memang gratis ngapain bayar kan gitu. Artinya pemerintah kita memberikan akses kemudahan, apalagi kita orang Aceh ya Dr. Ahmad ya, mungkin dengan memiliki KTP Aceh akan berbeda mungkin dengan rekan-rekan kita yang berada di provinsi lain. Nah ini Dr. Ahmad tadi menarik ya, poli ini akan dibangun nih. Nah saya ini kan dokter bedah nih sama Dr. Ahmad sering ketemu, ini kita juga kepingin nih suatu saat nanti polinya bagus, waktu masuk ke kamar operasi juga pasiennya nyaman gitu. Wah seperti masuk ke auditorium atau apa gitu. Nah ini ada rencana enggak Dr. Ahmad? Ya sebenarnya yang pertama bertahap atau bagaimana? Bertahap, memang di poli pun kita juga harus kita pikirkan adalah pelayanan juga tetap harus jalan itu. Jadi mungkin akan bertahap, ada 2 periode. Jadi periode awal mungkin sebahagian kita selesaikan dulu, kemudian baru nanti ke sebagian lagi di depan, tidak 2 ya. Karena segmen kamar operasi ini lumayan menjanjikan dan memang sangat nyaman apabila ini nanti ke depannya akan direhab ya. Kita berharap pasien-pasien dari poliklinik dan mungkin dokter bedah, dokter objin, THT dan lain sebagainya yang praktek di Fakinah mungkin akan lebih serius lagi nih mungkin kan. Wah ruangnya udah cantik, udah nyaman gitu ya, dan pasien juga akan merasa nyaman dia setelah menikmati suasana kamar operasi ya. Kemudian selain segmen tadi ada yang akan dikembangkan nggak di Fakinah? Komitmen kita dengan owner selain poli ya, pengembangan poli yang baru, kemudian ruang operasi mungkin ya yang lebih komprehensif lah, yang bagus, yang bisa ya DPJP pun puas, pasien pun puas ya. Itu sebenarnya yang kita harapkan di awal. Karena ini Dr. Ahmad aja udah memulai untuk membuat satu inovasi tadi, terobosan ya. Artinya ini kalau disahuti oleh pihak owner akan lebih luar biasa sekali saya pikir. Jadi memang targetnya adalah 2 hal itu dulu. Kenapa? Karena memang satu seperti yang saya jelaskan tadi adalah lalu lintas pasien banyak ya. Kemudian yang kedua ya pasien ya kita anggap mereka seperti raja lah. Meskipun pembayarnya kan BPJS. Hampir semua bisa kita sebut ya BPJS lah pembayarnya. Tapi yang namanya pasien, kepuasan pasien itu menjadi indikator mutu kita juga ya, itu harus kita penuhi. Selain itu adalah kenyamanan DPJP. DPJP yang bekerja kan perlu nyaman juga. Jadi tidak hanya pasien ya. Betul. Pelaksana juga harus nyaman. Harus nyaman. Ya. Jadi di poli mereka nyaman dengan mungkin seambrek pasien di sana, dan ketika DPJP masuk pun ke ruang operasi, mereka pun juga nyaman, tenang, tidak semrawut di dalam, pengaturan alurnya pun juga bagus. Jadi itulah yang kami harapkan lah untuk dalam beberapa bulan ke depan. Dan untuk lanjutannya seperti mungkin sudah saya sebutkan tadi ya, inovasi terkait dengan pengembangan untuk tindakan-tindakan lain mungkin ya, selain dari yang urologi yang disebutkan tadi, termasuk di THT. Ya mudah-mudahan bedah anak juga ya. Anak mungkin ke depan nih, mohon support juga nih. Bedah anak pasti lah. Insya Allah, bedah anak pasti. Dan nanti mungkin Dr. Popon juga akan bisa lihat ya,
mungkin ada gambar kami kirimkan nanti setelah ini mungkin kami kirimkan itu. Desain polinya pun nanti akan berdekatan antara bedah anak dengan anak. Ya itu bisa tadi ya. Dan terpisah, betul. Ya. Dan Ada nanti playground. betul. Akan ada taman bermain. Ada taman bermain untuk anak. Itu mungkin ada hal yang sisi positif kita lihat di situ. Sambil menunggu si dokter ya. Jadi anaknya bisa nggak begitu rewel lah. Artinya dia bisa bermain dulu, padahal dengan kondisi mungkin ya sakit. Ya seperti kita ketahui bersama lah. Artinya kalau di bedah anak kan kasusnya juga anak nyaman kita. Contoh misalnya ya yang sedikit saya tahu seperti kasus ophalokel misalnya ya, atau hernia yang sering-sering hernia itu kan anak-anak kan tidak nyaman. Jadi mudah-mudahan dengan pembenahan poli yang bagus ini, dengan ada seperti Dr. Sukran jelaskan tadi itu ada taman bermain ya, mereka pun lebih nyaman lah di situ. Ya baik, Dr. Ahmad, ini menarik sekali ya. Jadi ada inovasi, ada rencana pengembangan, artinya setelah hampir 30 tahun mungkin atau 30 tahun lebih Fakinah berjalan ini juga mudah-mudahan akan memberikan dampak manfaat yang luar biasa buat masyarakat. Nah ini dalam perjalanan nih Dr. Sukran, kita melihat kan dengan rumah sakit bertumbuh nih. Ada rumah sakit baru nih yang sebentar lagi sedang dibangun ya. Mungkin kita lihat ada Hermina, Bunda Tamrin, Putri Bidadari, dan beberapa yang lain mungkin yang akan masuk ke Aceh. Nah ini juga kan menjadi tantangan nih Dr. Ahmad. Artinya rumah sakit Fakinah harus berpikir bagaimana jangan sampai kita yang udah menang secara usia nih tiba-tiba masuk pendatang yang baru. Kan ini betul-betul komitmen yang harus kita jaga. Kecepatan pelayanan, fleksibilitas, kemudian kenyamanan pasien, dan juga kenyamanan dari pelaksana, dokter, perawat yang bertugas di situ juga semakin nyaman. Ya apa kiat-kiat nanti kira-kira ini supaya pesaing-pesaing ini kan, kalau regulasi BPJS udah pasti karena memang mereka menyarankan ke kita untuk ada digitalisasi dan lain sebagainya. Ini upaya yang lain, Dr. Sukran. Jadi memang ketika banyak kompetitor lah gitu, tapi dalam hal ini kita bisa menilai kompetisi di bidang positif, artinya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Semakin ramai maka kita akan semakin mempersiapkan diri juga ya. Artinya masyarakat pun bisa menilai, oh aku pilih yang mana supaya yang mudah dilayani. Nah di situ kita berbenah agar kita memberikan pelayanan terbaik untuk pasien. Dan dari segi usia, Fakinah itu udah lebih berpengalaman. Dan masalah bagaimana regulasi agar pasien terlayani dengan cepat, dengan tepat gitu. Itu kita memang moto kita itu cinta. Artinya cepat, ikhlas. Cinta tadi keren cinta, ya. C-nya apa? Cinta, cepat. Nah, I-nya ikhlas. N-nya nyaman. T-nya tepat, artinya penanganannya tepat. Satu lagi A, aman. Jadi kalau pasien-pasien kepingin mendapatkan cinta, pergilah ke rumah sakit Fakinah gitu ya. Terus konsep kalau kita lihat secara gedung, jadi kan Fakinah ini udah lebih dari 30 tahun memang secara gedung kita terus berinovasi dan berenovasi gedungnya agar dapat peremajaan. Tapi ada konsep yang mungkin tidak semua rumah sakit punya, yaitu kita ada taman-taman di dalamnya. Artinya kita nggak gedung yang kalau kita masuk tuh kayak, jadi kalau orang udah sakit, udah tempatnya gitu peta nggak ada taman kan akan stres gitu ya. Kita hijau lah, lebih hijau. Gitu ya. Green Hospital kan lagi tren lah sekarang ya. Green Hospital artinya rumah sakit memang perlu penghijauan. Dan di situ pun juga ya banyak hal mungkin. Itu kan studi terhadap Green Hospital kan banyak itu. Di luar pun juga tren memang sekarang untuk Green Hospital. Ya kita berharap Fakinah ini dengan sudah ada lahan yang luas dengan taman yang banyak ya, mungkin tercapai lah untuk Green Hospital. Jadi mudah-mudahan ini kita berharap akan terus bisa memberi layanan terbaik ya di sektor swasta di Banda Aceh terutama. Nah ini Dr. Ahmad, mungkin waktu kita pada pertemuan hari ini kita padai, dan insya Allah ini kita berharap terus nih sahabat alternatif Dr. Ahmad bisa hadiri mungkin dengan tema penyakit dalam nanti berikutnya ya, dan tema-tema lainnya. Dan mudah-mudahan kita doakan juga di bawah kepemimpinan Dr. Ahmad, Rumah Sakit Fakinah akan terus berkontribusi. Kemudian Dr. Sukran juga dengan dukungan support pelayanan dan pengalaman beliau mungkin di Scotland dan sebagainya akan bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Nah demikian mungkin pertemuan podcast kita pada malam hari ini, semoga memberikan manfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.